Oke. Mic udah dipasang, video udah direkam. Semoga nggak mati di tengah jalan videonya. Aman lah ya. Aman. Oke, kita let's go. Udah lama nggak bikin. Aneh ya. Udah berapa kali bikin video motovlog, ternyata enak juga ngobrol-ngobrol di jalan pakai mic gini. Ya cuman males ngeluarinnya. Soalnya masih pakai kamera yang di dada nih. Jadi nyiapinnya lama lah. Harus pakai sabuknya dulu. Apa sih nama barangnya? Lupa lah. Pakai sabuknya dulu, pakai taruh HP-nya dulu, pasang mic-nya. Ini HP aman lah ya. Harusnya sih aman. Ya. Tapi enak. Jadi bisa ngomong-ngomong bebas, curhat-curhat gak jelas. By the way, kita ada di Gianyar. Kita sedang menuju Denpasar. Wah, jalannya. Nah, BTW ini saya baru beli klepon ya, klepon Legend. Kira-kira kedengeran nggak sih suara kreseknya nih? Kalau aku denger sih di sini. Jadi penasaran, aku ini kedengeran nggak ini suara kreseknya? Di gini dulu lah, diam kau. Oke. Diikat dulu lah, sebentar. Cas. Nih klepon nih. Klepon di kelihatan nggak sih ini warung klepon Gianyar sejak 1980. Kita ikat dulu. Legend bu, 1980. Aku belum lahir itu. Direncanain juga belum kayaknya. Oke. Belakang ada mobil. Oke. Nah, jadi apa ya? Mau bahas sesuatu nih, tapi banyak pembahasan soal politik ya di luar sana. Berbahaya sekali. Soal polisi lah, soal DPR lah, soal judi lah. Boleh nggak sih bilang judi? Udahlah ya. Jadi gimana bahasnya ya? Ngeri-ngeri sedap bahasnya ya. Bahas yang nggak berhubungan sama itu aja lah ya. Jadi bukan baru tadi sih, berapa hari lalu ku dengar soal berita orang mabuk, habis itu dia bertengkar soal mana duluan telur atau ayam. Terus berakibat salah satu orang, ini gimana cara bilangnya di YouTube ya, pokoknya salah satu orang ke gini, satu ke surga, satu ke polisi. Itulah, aduh, ya udahlah, pokoknya seperti itulah ya, lihat beritanya sendiri lah. Tapi ya nggak habis pikir sih, bisa-bisanya itu berkelahi. Maaf. Emang mabuk sekuat itu gak sih? Emang sekuat itu ya kalau lagi mabuk ya, bisa mukul atau bisa ngapain sampai wafat gitu ya. Jadi nggak tahu lah ya, aku belum pernah mabuk sih. Minum pernah, cuma mabuk ya enggak sih, nggak sampai mabuk. Kalau kalian gimana? Ada pengalaman nggak kalian soal yang mabuk-mabuk ini, habis itu melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan gitu misalnya? Susah juga bahas gini ya.
Orang orang channel belum dimonetize udah takut bilang hal-hal yang kayak gitu. Wah, belum dapat dolar udah dimerahin. Repot. Kalau gitu kita bahas yang lain aja lah ya. Motivasi aja. Motivasi itu paling, kalian tahu nggak, motivasi itu menurutku paling gampang untuk dikontenkan gitu kayaknya. Kenapa? Karena apa ya, pendengar dari motivasi itu adalah orang-orang yang masih remaja gitu, atau orang-orang yang lagi mau usaha lah, biasanya yang muda gitu, mendengarkan konten motivasi. Yang jadi masalah itu adalah motivasi itu terdengar indah, tapi belum tentu bagus lah. Karena gimana ya, manusia itu adalah makhluk yang harus di tengah-tengah. Jadi ya nggak boleh, kalau misalnya marah nggak boleh marah banget, tapi kalau senang nggak boleh senang banget. Makanya ada kata-kata bijak ya, pokoknya ada orang lah bilang nih, jangan mendengarkan janji orang yang sedang marah, sedang sedih, atau sedang bahagia. Jadi kalau misalnya dia, yang paling gampang, yang paling relate itu adalah kalau dia lagi bahagia tuh. Misalnya dia lulus ujian, terus dia seneng banget, habis itu kamu udah bantuin, terus dia bilang, tiap hari aku traktir kamu makan deh, terima kasih bantuannya gitu. Jamin lah nggak akan tiap hari kau ditraktir. Atau misalnya ada temen yang naik gaji, wah kalau gajiku udah sekian, udah 4 juta gajiku, tak traktir kamu makan tiap hari. Yang ya gajinya awalnya 3 juta naik jadi 4 juta, jadi uang makan nambah lah, tak traktir makan tiap hari itu. Percayalah nggak akan itu. Kenapa ya? Karena temanku kayak gitu. Jadi ngomongin teman sendiri. Nah jadi kayak gitu. Jadi kata-kata bijak itu ya menyesuaikan dengan kondisi, orangnya. Kita nggak bisa mengatakan kata-kata bijak untuk terus bekerja pada orang yang sudah kerja 24 jam 7 hari. Ya kita harus kasih kata-kata bijak yang berhubungan dengan istirahat. Tapi kalau orangnya lagi males-malesan, lagi istirahat, nyantai-nyantai, terus kau bilang tenang aja, rezeki itu di tangan Tuhan itu. Tapi orangnya lagi nyantai tiduran itu, kalian bilang gitu ya kerjalah orangnya. Tuhan itu emang ngasih rezeki, tapi kan kita harus nyediain jalan supaya rezeki kita bisa masuk gitu loh. Rezeki itu datang dari orang. Ya ada sih kemungkinan kecil kalau misalnya ada brankas jatuh di atas rumah isinya duit semua. Ya kapan itu paling satu dari sekian banyak orang. Tapi umumnya ya uang itu datang dari orang-orang, klien lah bisa dibilang, klien, customer, orang-orang di sekitar rumah yang perlu bantuan. Kita bantu, setelah kita bantu, kita dikasih uang. Ya kita senang setelah dikasih uang. Ya kayak gitu aliran uang, transaksi dari sebuah value dong. Dari sebuah nilai ke nilai yang lain, nilai jasa kita ditukarkan dengan nilai uang. Ya semacam itulah. Jadi memang susah untuk memotivasi. Dan biasanya yang dengerin motivasi adalah orang yang
Ada dua kemungkinan ya, menurutku ya. Adalah orang yang sudah termotivasi. Jadi orang yang nonton konten motivasi adalah orang yang memang sudah termotivasi untuk bekerja, memang pengen motivasi, dan mendengar motivasi itu kayak pembenaran untuk apa yang dia lakukan gitu. Jadi lebih semangat lagi. Nah, kemungkinan yang kedua adalah orang yang ketika mendengar motivasi itu ya dia bukan kerja, tapi dia merasa termotivasi aja. Ya tuh, nggak tahu lah ya. Dulu aku juga gitu tuh. Waktu SMA terutama. Jadi dengar motivasi itu kayak harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi apakah kerja ya enggak juga. Tapi setelah mulai bekerja, habis itu mendengarkan kata motivasi itu menjadi lebih gini lah, menjadi lebih yakin dengan kerjaan lah. Oh ternyata saya sedang di fase seperti ini, ada motivasi seperti ini gitu. Ya walaupun belum tentu berguna juga sih, cuman lebih kayak apa ya namanya, banyak apa namanya ya, ini aku nggak cocok jadi pembicara. Lebih kayak pegangan itu, nggak pegangan juga lah, lebih kayak kalau sebuah jalan udah katos diperkatos lagi gitu. Kalau udah jalan udah kuat diperkuat lagi lah, kayak gitulah ya. Jadi itu memperkuat yang udah ada gitu. Apa ya bahasa Indonesianya? Enchantment, equip kali. Udahlah. Tapi ngerti lah ya. Bodo amat lah kalian ngerti apa enggak. Jadi motivasi. Jadi motivasi itu gampang gitu ya. Misalnya kayak kalian lagi dalam masalah, habis itu kalian ketemu lingkungan yang toksik, ya akan ada kata-kata motivasi yang ini yang penting itu intonasinya, itu yang penting itu. Kata-katanya bebas itu, yang penting intonasinya meyakinkan. Jadi misalnya nih, ada bos, habis itu dia ngasih motivasi ke anak buahnya. Kalian sebagai anak buah, bukan, nggak kayak gitu sih ngomongnya. Kita sebagai keluarga, itu beda, itu kena nggak sih? Kena nggak? Kita sebagai keluarga, kita harus bisa memajukan perusahaan ini supaya, karena ketika perusahaan maju, kita bisa lebih sejahtera. Memang kalau gaji kalian cuma segini ini karena perusahaan memang belum bagus dan belum kuat. Jadi kita harus bekerja keras untuk meningkatkan profit dari perusahaan ini, sehingga kalian bisa kena getahnya dong anjir. Bisa kena bisa naik gaji gitulah ngomongnya. Kayaknya nggak working sih kalau aku yang ngomong. Tapi gitulah ya, intonasi, pemilihan kata itu sangat penting itu bagi leader, terutama untuk memotivasi anak buahnya. Kalau aku masih motivasi mah ya lebih ke one in one sih. Aku bayangin ada satu orang depan, terus dia aku kayak leadernya nih. Tujuanku adalah supaya dia lebih motivasi kerja untuk perusahaan. Ya aku bakal bilang gitu, kamu kan masih baru, perlu pengalaman kerja. Ya kamu udah setahun kerja di sini, sekarang kita kasih pengalaman tambahan, sehingga pengalaman tambahan untuk mengerjakan proyek ini. Kita sudah mempercayakan proyek ini pada kamu. Mempercayakan itu artinya pujian, atau itu artinya kita sedang memuji dia bahwa kemampuannya itu bagus. Jadi dia punya punya image bahwa dia itu adalah pegawai yang teladan. Nah, terus lanjut lagi nih motivasinya dengan coba kamu harus menunjukkan dirimu itu memang menunjukkan dirimu itu lebih dari yang
perusahaan bisa berikan gini nilainya gitu. Kayak motivasi itu, gaji kalian 3 juta, kalian harus memberikan nilai setara 6 juta. Nah, itu kan kata-kata enak tuh. Kalau aku ngerangkai kata-kata susah juga ya. Aku jarang sih kayak memotivasi orang dengan kata-kata indah. Aku lebih sering motivasi orang dengan rasa takut. Tapi lumayan efektif sih. Ya udahlah. Kalau di perusahaan kayak gitu sih, motivasinya itu dengan kata-kata indah. Masalahnya kalau tidak dengan kata-kata indah, ya biasanya dengan ancaman yang berujung dengan pemecatan atau lain sebagainya lah, atau potong gaji gitu ya, seperti itu. Dulu waktu apa ya? Dulu waktu kerja sih motivasinya emang lebih positif sih. Jadi diajak kita kerja. Perusahaan kita dalam kondisi seperti ini, kita terus bekerja lebih giat supaya pemasukan perusahaan lebih besar dan kita bisa liburan jauh. Ya, apakah itu benar? Ya, bisa benar. Tapi walaupun ini nih yang agak susah nih. Misalnya dia perusahaan, dia bilang kalau kalau divisi ini hijau, kalau divisi ini menghasilkan sesuai target, maka kalian akan dapat liburan. Beri kita dapat liburan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah setelah itu gajinya naik? Kalau naik juga naiknya berapa? Makanya banyak orang yang saat ini kerjanya pindah-pindah. Kenapa? Karena lebih cepat naik gajinya. Jadi kalau misalnya gaji kalian UMR 5 juta, habis itu kenaikan gaji kalian per tahun 5%, artinya 5 juta kali 5, kalau 10%-nya kan 500 ribu, 5%-nya 250 ribu. Artinya gaji kalian naik 5.250.000. Yeay. Tapi ya berapa banyak sih perusahaan kayak gitu. Oke lah kalau di Jakarta, kalau Jakarta atau di Jawa mungkin bisa kayak gitu lah. Bisa naik 5% per tahun. Tapi kalau yang di daerah-daerah lain apa kayak gitu juga? Apalagi untuk usaha-usaha kecil yang gajinya ya walaupun UMR-nya 2,5 misalnya, tapi digajinya tetap aja 2 juta, 1 juta, itu kan ada. Kadang-kadang malah perusahaan memanfaatkan ya intern atau yang kerja-kerja apa itu daily atau yang kontrak itu. Jadi yang kontrak itu supaya nggak terlalu banyak tanggungan. Udah 2 kali kontrak disuruh selesai dulu berapa bulan, habis itu di hire lagi. Ya. Kalau yang bagian terakhir itu aku dengar sebelum Covid ya. Kalau yang setelah Covid nggak tahu sih. Apakah masih berlaku seperti itu atau tidak? Belum juga 2 tahun dari Covid, jadi belum tahu. Tapi gitulah, banyak yang aku dengar seperti itu. Kalau di tempatku kerja dulu ya nggak gitu sih. Lebih ke memotivasi biar kerja bagus, terus memangkas pengeluaran dan tidak menambah pegawai. Itu lagi satu, karena pegawai itu adalah pengeluaran terbesar dari perusahaan selalu. Profit 1 M mungkin 500-nya untuk perusahaan. Bukan perusahaan, 500-nya untuk pegawai. Dan sisanya itu ya untuk bayar ini itulah. Beli peralatan,
mungkin internet, sewa gedung, pajak mungkin, dan lain-lain lah. Wuhu. Jadi menurut kalian yang udah kerja gimana? Kira-kira kita kenapa ngomongin gini ya? Gaji ya? Dari motivasi ngomongin gaji. Mana itu? Tapi itulah ya, sepik-sepik ilmu sepik-sepik, ilmu ngomong-ngomong itu sangat penting di perusahaan. Sebagai bawahan penting supaya kita bisa dekat dengan atasan. Sebagai atasan juga penting supaya bisa memotivasi bawahan untuk bekerja lebih giat. Sebagai atasan juga ya, mereka nggak akan berniat jahat untuk aku akan memeras mereka semua keringat sampai titik darah penghabisan untuk memajukan perusahaanku. Wah, ya nggak gitu juga. Cuman ini kan karena dua perspektif ya. Jadi leader itu memotivasi bawahan, apakah itu hal yang jelek? Enggak, itu hal yang bagus. Dari pegawai, kita bisa dibilang apa ya, cari muka di depan atasan, apakah itu hal yang bagus? Ya bagus lah. Bagi kalian yang bilang itu jelek, itu aduh, gini. Tujuan kalian kerja itu apa? Kalau tujuan kalian kerja itu untuk cari pengalaman, nyari pengalaman, kalian tidak akan peduli ada orang di dekat kalian yang cari muka atau enggak. Yang kalian peduliin adalah kalian dikasih kerjaan dan kalian dikasih kesempatan untuk mencoba. Itu kalau tujuan kalian cari pengalaman. Kalau tujuan kalian cari duit, ya jelas kalian harus cari muka. Supaya apa? Supaya atasan kalian mengingat kalian. Setelah kalian diingat, kalau kerja kalian bagus, maka akan ada terbesit di kepala atasan untuk menaikkan jabatan kalian. Ya seperti itulah kira-kira. Antara terbesit untuk menaikkan jabatan kalian atau terbesit keinginan untuk menjadikan kalian pegawai aja, pegawai all in one bila perlu. Semua job desk dikasih kalian. Tergantung atasan ya. Tapi itulah gunanya ilmu sepik-sepik, ilmu berbicara dan negosiasi. Nah itu lagi satu, dan negosiasi. Kalau kalian bawahan, kalian harus negosiasi. Saya dikasih kerjaan kayak gini, saya dibayar berapa? Tentu kalian nggak akan ngomong kayak gitu ke atasan, tapi ya dapat lah ya intinya. Kalau tujuan kalian bekerja untuk nyari uang, ya memang harus seperti itu. Ya tergantung perusahaannya sih. Tapi kalau secara umum, ya nggak secara umum sih. Kalau yang aku sering lihat di sekitarku ya harus begitu. Dan saya juga nggak menyalahkan orang nyari muka, karena memang, karena apa ya, atasan kita itu juga manusia, bukan AI yang akan menilai pekerjaan kita kemudian mencari skor tertinggi. Setelah mendapatkan skor tertinggi, maka nanti akan dipilih pegawai yang skornya paling tinggi itu, diberikan tes atau kerja tambahan untuk menilai kemampuan leadership, kemampuan berbicara, manajemen, laporan, dan semua yang diperlukan. Dan setelah lulus baru pegawai itu naik pangkat. Tidak begitu. Atasan kita adalah manusia. Dia akan memilih orang yang enak diajak berbicara, dia enak diajak bertukar pikiran. Dan kalau dikasih tahu, ya aku nggak bilang nurut aja sih, tapi intinya dia nurut. Bisa dikasih tahu lah, kayak deal-dealan lah. Kamu mau gini ya, harus saya akan dapat ini gitu.
Kalau mau nyari uang di jalurnya ke sana udah terlanjur lah, jalur ke sana ngomong situ lah. Kalau mau nyari uang ya memang harus gitu. Selama nggak menjatuhkan orang lain ya. Itu menjatuhkan orang lain tuh udah negatif itu hitungannya. Harus ya harus cari muka yang positif lah. Jadi sering misalnya nyapa atasan gitu, atau diajak ngobrol, kasih ide, kita bantulah kerja atasan atau manajer bila perlu, atau owner sekalian. Ya makin di atas makin kita harus kasih pandangan kita terhadap sesuatu, karena semakin kita sering berbicara semakin kita dipercaya, dan manusia memilih orang-orang yang bisa mereka percaya. Coba deh Anda memilih orang yang Anda dikasih 2 pegawai nih, satu kemampuannya B aja tapi kalian bisa percaya sepenuhnya. Yang lagi satu ini dia itu kemampuan kerjanya luar biasa, cepet, tapi dia itu suka bohong. Tidak bisa dipercaya kata-katanya. Mana yang akan kalian taruh sebagai tangan kanan kalian? Ya pasti orang yang kalian percaya, walaupun kemampuannya B aja. Karena nyari orang yang dipercaya itu susah. Ketika kalian dapat orang yang dipercaya, yang bisa dipercaya, ya kalian mau naruh apapun di tangannya dia, kalian tuh tenang, nggak akan diapa. Kalian tuh minimal tahu orang itu tidak dengan sengaja melakukan kesalahan apapun. Kalaupun kesalahan dia pasti bikinnya tidak sengaja, pasti itu. Tapi kalau kalian orang-orang yang pintar tapi kalian tidak percaya sama dia, kalian kasih dia kerjaan yang kecil sekalipun, kalian kepikiran. Ya kalian tahu itu akan sukses, tapi kalian juga nggak tahu apa tujuan anak buahmu yang kalian nggak percaya ini mensukseskan tugasnya itu. Apakah ada main-main di belakangnya, atau apakah dia emang kerja lempeng aja, atau bagaimana? Jadi tambahan pikiran lah. Kalau AI yang bekerja atau robot yang bekerja kan nggak bisa gitu. Pokoknya kalau kerjanya lempeng bagus, gas, kasih dia langsung jabatan atasan itu. Gitu. Jadi oke, udah ngomongnya ngalur gidur ke pegawai ini. Oke lah ya, cukup lah ya. Kembali ke motivasi itu gampang jadi konten. Jauh banget ini ngobrol, sampai dari motivasi malah gaji orang. Kembali ke motivasi gampang dikontenin ya, karena banyak perspektif. Kita bisa ngambil banyak sekali perspektif untuk memotivasi orang. Tapi kalau kita jadikan konten, kita kan tidak punya objek untuk dimotivasi. Jadi yang penting kata-katanya terdengar bagus, ya sudah. Yang penting terdengar bagus, terdengar kayak gas, kerja. Udah deh, yang kerja aja terus. Ya, tapi aku ngomong ini juga bukan nyuruh kalian nggak kerja. Gimana ya? Kalau aku ya, kayak anggaplah aku ini nggak bisa ngasih motivasi. Aku ini cuman ngasih kalian bahan pikiran nih, bukan ngasih biasanya teman-temanku bahan buat dipikirin sih. Misalnya nih ada teman nih kerja gajinya UMR misalnya nih, UMR kan udah enak nih. Udah ya, udah tahu juga sih, udah enak kayaknya. Misalnya gaji apa? Kalau UMR Jakarta 5 juta ya. Aku nggak di Jakarta sih, jadi aku nggak tahu suasana di sana. Tapi biasanya UMR itu ya, kalau misalnya kalian tinggal di Jakarta dikasih gaji 5 juta,
dan UMR-nya emang 5 juta, biasanya emang bakal habis aja tuh 5 juta. Aku di Bali nih, jadi mungkin UMR pakai UMR Bali aja, 2,5 lah, 27 lah, 3 juta lah yang paling tinggi lah. Kalian dapat gaji 3 juta. Jadi aku cuman tinggal bilang aja sama teman, di Bali hidup 3 juta ya buat sendiri cukup. Tapi kalau kamu mau nikah dan punya anak, emang hidup gaji 3 juta. Belum ngurus anak, belum istri, belum makan, sewa, listrik. Itu juga kalau masih tinggal sama orang, itu juga kalau ngekos, kalau masih tinggal sama orang tua ya lebih murah dikit lah. Tapi kalau orang tuanya lagi sakit ya emang cukup 3 juta. Ya paling kita gitu-gituin aja. Itu kalau kita bahas motivasi dari gaji. Kalau kita bahas motivasi dari kerja, ya kita gini aja. Enggak sih, aku nggak pernah ngasih motivasi dari kerja sih. Kalau untuk kerja biasanya aku ngasih apa ya namanya, gambaran jauh ke depan. Gambaran jauh ke depan, mimpi atau tujuan lah. Jadi kayak misalnya ada temen bikin ini, jadi temennya yang aku udah takut-takutin itu, dia memutuskan untuk bikin kerja sampingan. Misalnya bikin konten lah, bikin YouTube. Ya motivasi yang aku kasih menyesuaikan dengan keluhan mereka. Misalnya dia ngeluh, yang nonton dikit nih, gitu. Kayak video ini nonton dikit. Ya motivasinya ya bilang aja, emang awal-awal pasti dikit gitu. Skill ngomong kita jelek, kayak aku sekarang. Habis itu YouTube juga nggak akan nge-share video kita terlalu jauh kemana-mana. Ya pasti dikit lah, tapi pelan-pelan. Ini seperti bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar. Skill kita ngomong juga makin bagus. Ya seperti kayak saya bikin konten ini kan emang tujuannya untuk mengasah kemampuan ngomong langsung lah. Ini udah sedikit lebih lancar. Yang pas pertama-tama itu agak yang ini malah aku agak susah memilih kata-kata. Kadang-kadang kata-katanya di ujung lidah tapi nggak keluar. Oke, ada kecelakaan. Ya, kecelakaan. Ingat ya, semua kecelakaan itu harus ditangani dengan kepala dingin. Kayak bapak yang tadi yang ngomong itu, aku nggak tahu yang salah yang mana. Tapi mereka sepertinya tidak termakan emosi lah. Jadi masih kayak santai, chill gitu ngomongnya, nggak syih. Selalu fokus di jalan. Sementara aku ngonten di jalan. Oh ya, BTW aku ini udah terlalu sering di jalan dulu sih. Jadi kerja emang kalau dari 8 jam kerja, anggaplah 3 jamnya di jalan. Enggak sih, separuhnya malah di jalan. 3 jam lah. Dari 8 jam 3 jam lah pulang di jalan. Sisa 2 jam lah, sisa 1 jamnya lagi tambahan itu waktu berangkat ke kantor sama pulang kantor. Jadi hidupnya di jalan mulu lah. Udah hijau nih, let's go. Tadi sampai mana ya motivasi? Sampai mana ya? Gara-gara kecelakaan aku lupa ngomong sampai mana. Ya jangkrik lah. Nah, pokoknya gitulah ya, kalian ngerti lah ya motivasi. Motivasi itu sesuai dengan keluhan orangnya lah. Jadi kemampuan kita mengarahkan orang ke jalan yang baik gitu aja. Misalnya, ya kalau misalnya sama orang ngomong, tapi kalau sama video, motivasi itu harus bersifat, ya itu harus bersifat kata-kata indah dan membuat orang ingin bekerja.
Ayo kita kerja untuk kebaikan anak cucu kita. Kata-kata yang tidak terpakai untuk motivasi di dunia nyata. Kalau di video kayaknya enak sih. Udah lah ya, aku nggak tahu lah motivasi yang bagus untuk di video. Kalau aku ngasih tahu orang ya cuman ya ngasih tahu realnya aja. Aku kurang suka, misalnya aku kurang suka gini nih, kerja kantoran. Jadi motivasiku adalah ya sampai kapan mau kerja kantorannya kayak gitu. Yang sampai kapan kerja kantoran, cari side job lah. Nanti dari side job itu kalian bisa naik gaji lebih cepat daripada kantor kalian menaikkan gaji kalian. Oke lah, misalnya nih aku ngomong sama kalian yang gajinya masih UMR 3 juta. Mau sampai kapan gaji kalian 3 juta? Investasi lah, investasi ke kepala ke atas lah, investasi pengetahuan, investasi untuk mencoba hal-hal baru yang bisa kalian jual untuk mendapatkan uang lebih. Nah, uang lebihnya itu bisa kalian belikan apapun. Bisa kalian gunakan menyenangkan pasangan kalian, bisa kalian gunakan menyenangkan orang tua, menyenangkan diri sendiri. Kalau misalnya lagi ada masalah ya kalian bisa selesaikan dengan duit. Apa misalnya masalah yang bisa diselesaikan dengan duit? Yang banyak sih. Motor rusak pakai duit kan? Motor rusak pakai duit. Bayar samsat pakai duit. Mau beli HP baru pakai duit. Ya, semua kesenangan duniawi itu bisa dibeli pakai duit lah. Tergantung berapa banyak punya duit. Begitu. Ya, bukan berarti kesenangan duniawi itu nggak harus negatif semua ya. Kadang-kadang memberikan kesenangan duniawi ke orang lain membuat kita mendapatkan kesenangan rohani. Misalnya ada orang di jalan, orang yang membutuhkan, terus kita kasih uang. Nah, yang kita kasih uang itu kan dia dapat kesenangan duniawi itu, dapat duit. Nah, kita yang ngasih dapat kesenangan rohani. Hati bahagia lihat dia senyum gitu. Jadi ya kesenangan duniawinya bukan untuk dipakai sendiri, tapi untuk ngasih ke orang kesenangan duniawi. Ya nggak salah kan? Kalau secara umum kita bilang kesenangan duniawi adalah semua hal yang material. Ketika kita ngasih material itu ke orang lain, ya kita dapat kesenangan rohani. Oh, kita ngasih dia sesuatu, kita orang baik, kita sudah berjalan di jalan Tuhan. Ya, dan itu hal yang bagus dan positif, membantu orang lain, dan kita dapat kesenangan rohaninya. Ini mulai kemana-mana ini ngomong. Jadi kalau kalian mau motivasi apa ya? Jadi itulah ya, gampang lah ya bikin gini konten motivasi. Tinggal cari-cari aja di YouTube yang bahasa Inggris, terus dibikin kata-kata indah di dalam bahasa Indonesia, udah jadi. Walaupun cuman ya yang sebenarnya intinya sih aku mau bilang kalau motivasi itu apa ya, kata-kata bijak motivasi itu harus diucapkan oleh orang yang bijak juga. Kalau kalian yang dengar kata-kata motivasi di internet, kalian akan merasa oh iya ya gitu. Apapun kata motivasinya. Misalnya kalian lagi capek kerja, terus ada motivasi kayak Gary V misalnya, kita harus bekerja untuk sukses, kita harus bekerja full, kita harus memberikan waktu jiwa raga kita.
untuk mendapatkan pencapaian yang kalian impikan. Banyak orang hanya mau hasilnya tapi tidak mau bekerja. Coba deh. Coba deh, itu kan kata-kata benar. Banyak orang yang ingin hasilnya aja tapi tidak mau bekerja, sehingga kalian lebih termotivasi kerja. Nah, tapi di satu sisi ada juga yang bilang motivasinya bahwa yang tadi itu motivasi benar ya, gitu. Banyak orang yang ingin hasilnya aja tapi nggak mau kerja. Nah, kalian bukan salah satunya kan, maka kalian harus kerja. Itu motivasi pertama. Dan itu benar, menurutku motivasi yang bagus. Motivasi yang bagus. Habis itu motivasi yang kedua itu ya bukan motivasi, kata-kata bijak tuh, yang bilang kalau rezeki itu di tangan Tuhan. Jadi kalian masih bisa slow down, lambatkan tempo kalian, jangan terlalu menggebu-gebu. Gitu. Karena supaya kalian bisa bekerja dengan hati-hati, tidak melakukan kesalahan kecil. Itu kata-kata bijak yang bagus kan, bukan motivasi sih, tapi itu kan dua sisi yang berbeda tuh, tapi kan sama-sama benar. Nah, kalau kalian yang sedang butuh motivasi dengan kata-kata bijak itu, keduanya itu, ya kan, ya kalian bingung, kalian harus harus bekerja keras atau harus nyantai aja nih. Nah, disitulah perlu ada orang lain yang harus lihat kondisi kalian, lalu ngasih tahu kata bijak yang bagus sebagai bahan kalian berpikir. Ini lagi bentar nyampe tujuan nih. Jadi mari kita kasih kata-kata bijak yang mari kita kasih akhiri dengan kata-kata bijak lah ini. Ya, tapi ini. Tapi apa ya? Ya sambil dipikirin sambil jalan lah ya. Ya. Dan diakhiri dengan cerita aja lah ya. Ini aku dapat cerita ini entah dari YouTube atau dari mana ini. Tapi kalian dengerin aja lah ya. Kalau kalian tahu referensinya ya komen aja. Jadi ada dua orang nih, dua orang pegawai. Nah, dua orang pegawai ini dia itu sudah capek dengan kerjaannya. Dia udah bekerja keras itu. Ya, bekerja keras menurut mereka. Kemudian dua orang ini dia datang ke seorang petapa. Orang yang bertapa, orang bijak, super bijaksana. Nah, mereka datang. Terus nanya ke orang tua ini. Dia itu komplain masalah kerjanya. Pak, kerjaan saya ini, Pak Petapa ini. Pak Petapa dong. Kayak kakek tuh, kakek Petapa. Saya kerja ini. Saya capek. Saya mau resign aja. Saya mau bikin bisnis aja. Saya mau ini. Nah, gimana solusinya itu? Apa tindakan yang saya harus lakukan? Apakah saya harus tetap kerja di sini atau saya harus bikin bisnis baru, harus keluar atau gimana itu? Nah, si petapa ini dia diam dulu 10 menit. Ya, lebih dikit kayaknya. Kemudian dia ngasih jawaban. Jadi si kakek petapa itu dia bilang, kita semua bekerja demi semangkok nasi. Habis itu udah diam. Nah, si dua pegawai ini pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, jadi pegawai ini kita kasih nama A sama B ya. Si A dia itu mendapatkan pencerahannya itu
Setelah dia memikirkan gini, kata-kata si petapa ini, dia mendapat pencerahan, mendapat pencerahan dong. Dia mengartikannya bahwa oh, kita bekerja itu demi bisa makan, demi bisa hidup gitu. Maka seharusnya ya kita bekerja dengan sebaik-baiknya supaya untuk berterima kasih sama perusahaan, berterima kasih karena sudah diberikan pekerjaan yang enak itu, pekerjaan yang walaupun ya nggak enak juga sih, kan mereka komplain, tapi mereka dari sana bisa makan, bisa hidup gitu. Si pegawai A, akhirnya si pegawai A ini dia bekerja sebaik-baiknya. Habis itu dia dikasih kepercayaan, naik pangkat, dan ujung-ujungnya dia sukses. Si pegawai B karena dia mendapatkan pengertian yang berbeda, karena dia mendengar tuh, kerja itu cuman untuk dapat semangkuk nasi, jadi kerja apa aja bebas dong, yang penting saya senang. Akhirnya dia resign dari pekerjaannya, mencari kerjaan yang lebih membuat dia nyaman, menjadi petani. Habis itu karena dia sudah nyaman di sana, dia bekerja keras. Kemudian akhirnya dia sukses juga, karena dia menekuni apa yang dia sukai. Kemudian mereka berdua ketemu setelah 10 tahun ketemu. Habis itu dia menceritakan, aku mengartikannya gini loh. Oh, tapi kita sama-sama sukses nih. Oh, jadi sebenarnya maksud si petapa ini apa nih? Si kakek petapa ini apa nih? Akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu si kakek petapa itu lagi. Lalu bertanya, sebenarnya kata-kata kemarin itu artinya apa sih? Apakah saya yang benar, apa si pegawai B yang benar? Dan petapa itu diam lagi. Kemudian dia menjawab sesuatu, tapi aku lupa. Sampai jumpa.